Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada mata pelajaran teknik pengelasan oksiasetilin. Setelah kita mempelajari mengenai teknik penyalaan, lalu cara memilih api yang benar mulai dari netral, karburasi maupun oksidasi. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai las catat atau tag well. Lalu juga akan mempelajari mengenai teknik pengelasan bawah tangan atau 1G. Apa fungsi dari las catat? Lalu bagaimana cara mengelas posisi bawah tangan? Mari kita pelajari bersama dengan menyimak video ini hingga habis. Yang pertama adalah las catat atau tag well. Apa fungsi dari las catat ini? Las catat yang pertama, las catat adalah las kecil atau pendek yang berfungsi sebagai pengikat bagian-bagian yang akan disambung atau dilas. Las catat ini berfungsi untuk mempertahankan kedudukan bagian-bagian sambungan agar tidak atau hanya sedikit saja terjadi perubahan bentuk. Jadi pada saat mengelas OAW, biasanya pengelasan OAW itu digunakan untuk menyambung plat-plat tipis. Sedangkan plat-plat tipis itu sendiri jika terkena panas sangat rentan berubah bentuk seperti melengkung dan lain-lain. Nah, dengan di las catat ini perubahan bentuk yang terjadi akibat panas tadi dapat dikurangi atau dapat dihilangkan. Tadi disebutkan di awal bahwa definisi tag well atau las catat adalah las kecil atau pendek. Terus seberapa pendek atau seberapa kecil las catat itu sendiri? Apakah ada ukuran-ukuran tertentu atau standar-standar tertentu? Jawabannya ada. Las catat pada ujung-ujung sambungan dibuat panjangnya 3-4 kali tebal bahan, maksimal adalah 35 mm. Jadi seandainya kita mengelas plat dengan ketebalan 2 mm, jadi las tag well besarnya adalah 2x3 atau 2x4 mm. Lalu untuk las catat pada bagian tengah panjangnya sekitar 2-3 kali tebal bahan. Jadi seandainya kita mau mengelas dengan tebal plat 2 mm, jika kita ingin melakukan tag well di tengah-tengah, maka panjangnya adalah 2x2 mm atau 4 mm. Las catat pada plat tipis dapat dibuat lebih kecil, tetapi jumlahnya lebih banyak. Selain pada besar las catat, juga terdapat ketentuan mengenai jarak las catat itu sendiri. Untuk tebal plat di atas 3 mm, jarak yang digunakan adalah kurang lebih 150 mm. Ketentuan ini akan bertambah setiap penambahan ketebalan 1 mm, maka jaraknya ditambah 25 mm. Maksimal jarak yang diperbolehkan adalah 600 mm. Tidak boleh lebih dari 600 mm. Untuk plat dengan ketebalan 1,5, jarak dibuat kurang lebih 40 mm. Sedangkan untuk plat dengan ketebalan 1,5 sampai 3 dibuat jarak antar tag well-nya kurang lebih 50 mm. Sedangkan untuk sambungan T atau sambungan siku, jaraknya dapat dibuat 2 kali lipat dari ketentuan. Jadi untuk sambungan T ini
jika kita akan mengelas 3 mm, jaraknya boleh dilebihkan lebih dari 150 mm. Selanjutnya adalah belajar membuat jalur tanpa menggunakan bahan tambah. Yang pertama, siapkan bahan yang akan dilas. Bahan biasanya berbentuk plat dengan ketebalan kurang lebih 1 sampai dengan 2 mm. Untuk panjang dan lebarnya itu terserah sesuai dengan benda kerja yang diberikan oleh sekolah. Letakkan di atas batu tahan api atau batu bata. Dapat dilihat pada gambar seperti itu. Batu tahan api itu dikasih ukuran 10 mm sampai dengan 20 mm. Itu terserah, hanya sebagai penyangga saja. Lalu nyalakan pembakar dan atur apinya hingga netral. Pegang pembakar pada posisi 60 derajat sampai dengan 70 derajat terhadap permukaan dasar. Seperti pada gambar di bawahnya. Jadi 60 derajat sampai dengan 70 derajat. Sedangkan untuk posisi depan belakangnya itu 90 derajat. Lalu panaskan permukaan bahan yang akan dilas mulai dari tepi kanan. Jadi ini kebalikan dari mesin las SMAW ya. Kalau mesin las SMAW itu pengelasan dimulai dari kiri. Kalau ini dimulai dari kanan. Kalau SMAW itu ditarik, kalau ini didorong. Lalu tujukan nyala api pada satu tempat hingga timbul kawah las. Jarak inti nyala kurang lebih 2-3 mm di atas benda kerja. Jadi jangan terlalu jauh dan jangan juga terlalu dekat. Kalau terlalu jauh, pembentukan kawah las akan semakin lama, tetapi jika terlalu dekat, pembentukan kawah las akan semakin cepat atau malah bisa membuat benda kerja menjadi bolong. Lalu tunggu kawah las yang terjadi cukup besar, kemudian dorong kawah las dengan nyala api membakar sepanjang garis. Lalu pertahankan lebar kawah dengan memutar-mutar nyala api maju ke depan. Setelah paham mengenai teknik dasar pada pengelasan OAW, yaitu mencairkan benda dasar, selanjutnya latihan yang akan dilakukan adalah membuat rigilas dengan menggunakan bahan tambah. Pada prinsip OAW ini, bahan tambah dicarikan lebih dahulu, kemudian ditambah dengan kawat las ya. Prosedur latihan membuat gigi las. Yang pertama, pegang posisi pembakar 60-70 derajat seperti awal tadi, sama. Lalu kawat las pada posisi 30-40 derajat terhadap permukaan benda kerja. Jadi untuk kawatnya itu lebih ke bawah. Panaskan benda kerja mulai dari sisi kanan hingga membentuk kawah. Setelah kawah cukup besar, masukkan ujung bahan tambah hingga mencair dan berpadu dengan cairan bahan dasar. Ditunggu dulu sampai sama-sama menjadi satu. Kemudian angkat kawat las, atur kawat dengan nyala api sambil bergerak maju. Masukkan dan angkat lagi kawat las, kemudian atur lagi menggunakan nyala api. Begitu terus prosesnya diulang-ulang sampai
memenuhi satu garis. Setelah kita mengetahui teknik membuat rigi-rigi yang baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai posisi las bawah tangan. Yang kita gunakan saat ini adalah 1G, 1 groove, atau kita menggunakan kampoh I. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah membuat las catat atau tagwell pada ujung kanan kiri benda kerja. Jangan lupa tengahnya juga dengan ketentuan yang kita bahas di awal tadi. Lalu jarak antar benda kerja juga ditentukan dengan ketentuan yang telah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Setelah tagwell selesai, peganglah pembakar pada posisi seperti pada gambar. Pada gambar ini, sudut membakar tetap 60-70, sedangkan kawat las itu 30-40, tetap sama. Lalu, panaskan benda kerja hingga mencair. Mencair ini ditandai dengan terlihatnya kawah pada benda kerja. Kemudian masukkan kawat las atau kawat tambah. Lalu diatur menggunakan nyala api seperti membuat rigi-rigi tadi. Untuk gerak ayunan yang kita gunakan bisa melingkar ataupun setengah lingkaran. Pemasukan bahan pengisi atau kawat las ini tergantung dari kecepatan mencair bahan dasar. Jika kecepatannya tinggi, maka pemasukan kawat ini juga akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, jika mencairnya bahan dasar itu lambat, maka pemasukan bahan tambah juga akan semakin lambat. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Apabila masih bingung dengan penjelasan yang Bapak sampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada guru pengampu. Dari saya, apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.